Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panihar dari Prodi Agroteknologi semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah TBT Hortikultura, yakni pembuahan. Penyerbukan dan pembuahan. Apa beda penyerbukan dan pembuahan? Penyerbukan atau polinasi yang diambil dari bahasa Inggris polen, yang artinya serbuk sari, merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Sedangkan pembuahan atau fertilisasi adalah peristiwa peneburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Dapat disimpulkan dari kedua penelitian ini bahwasannya penyerbukan dan pembuahan itu sangat berbeda. Selanjutnya, macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Ini penyerbukan sendiri atau autogami adalah proses penyerbukan yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman, atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama. Contohnya bunga telang dan bunga turi. Seperti samping gambarnya penyerbukan sendiri. Selanjutnya, penyerbukan tetangga atau geotonogami adalah penyerbukan terhadap bunga yang sudah mekar oleh serbuk sari dari berbagai bunga secara bebas, contohnya bunga jagung. Selanjutnya, penyerbukan silang atau aulogami adalah menempelnya serbuk sari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang berada pada tumbuhan yang lain yang sejenis, contoh jagung, pohon gandarusa, pohon zaitun, dan rumput. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya atau sekurangnya memiliki satu sifat berbeda. Contoh, serbuk sari dari jambu batu berdaging merah menyerbuki putik dari jambu batu berdaging putih. Selanjutnya, penyerbukan berdasarkan sampainya serbuk sari pada tujuan. Ini terdapat 4. Pertama, penyerbukan oleh angin, yang dimana serbuk sari sampai kepada putik bunga lain yang disebabkan oleh angin. Selanjutnya, penyerbukan oleh hewan, yang dimana kita tahu hewan ini sepertinya contohnya lebah, yang dimana penyerbukan ini terjadi oleh adanya tindakan dari seekor hewan. Ketiga, penyerbukan oleh air, yang dimana di sini air berperan dalam penyerbukan, yang ini biasa terjadi pada tanaman-tanaman yang hidup pada daerah perairan. Keempat, ada penyerbukan oleh manusia, yang dimana di sini manusia melakukan sengaja dengan melakukan penyerbukan pada bunga, dilakukan dengan sengaja. Pembentukan buah, proses persarian atau polinasi kepala putik stigma oleh serbuk sari polen berkecambah dan membentuk tabung polen atau polen tube untuk mencapai bakal biji atau ovul. Bertemunya polen sel jantan dengan bakal biji sel telur di dalam bakal buah atau ovari disebut pembuahan. Bakal buah akan membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Dihasilkan buah yang fertil atau berbiji. Seperti di gambar ini contohnya pembuahan. Selanjutnya, fase perkembangan buah. Fase 1, perkembangan ovari diikuti dengan antesis atau anter melepas polen yang telah matang. Fase 2, pembelahan sel cepat atau cell division. Yang ketiga, fase pertumbuhan cepat akibat pembesaran sel atau cell invasion, penimbunan cadangan makanan. Yang fase keempat adalah pematangan atau ripening. Fase 2 dan 3 adalah fase embrio dan endosperm. Perkembangan buah didukung oleh adanya suplai auksin dan sitokinin dari embrio dan endosperm. Menurut Ajni pada stroberi, jumlah biji berkolerasi dengan perkembangan buah. Perlakuan exogenous IAA mendorong perkembangan buah yang telah dihilangkan Ajninya. Pengukuran endogenes IAA tertinggi pada awal perkembangan buah. Sitokinin dan gibberellin juga berperan dalam perkembangan buah. Sitokinin pada awal pembelahan sel, kemudian turun dan meningkat saat pematangan buah.
Peranan zat pengatur tumbuh pada perkembangan buah. Yang pertama auksin. Auksin ini berperan merangsang partenokarpi, yaitu kondisi di mana buah terbentuk tanpa pembuahan. Yang kedua giberellin, merangsang terjadinya buah partenokarpi, hampir sama dengan auksin. Sedangkan etilen mempercepat proses pematangan buah. Selanjutnya adalah gugur buah. Gugur buah dapat disebabkan oleh rontok bunga atau bakal buah karena faktor fisik, di mana fisik bunga yang tidak kuat sehingga bunga atau bakal buah menjadi rontok. Yang kedua disebabkan karena faktor fisiologis kimiawi, yang dimana rontok bunga atau bakal buah ini terjadi karena kekurangan unsur kimiawi seperti unsur yang diperlukan tanaman seperti fosfor dan kalium. Yang selanjutnya rontok bunga karena faktor biologis. Ini disebabkan oleh hewan-hewan tertentu yang mana menyebabkan rontok bunga. Selanjutnya rontok bunga karena faktor lain di mana tidak ada terjadinya penyerbukan. Solusinya ini gunakan plastik penutup pada kuntum bunga. Ini selanjutnya aplikasikan pupuk kalium baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk majemuk, dan jaga asupan air. Yang ketiga, gunakan pestisida dan fungisida nabati atau kimia serta umpan serangga. Keempat, lakukan penyerbukan buatan dengan bantuan tenaga manusia. Yang kelima, memberikan pupuk yang diperlukan sesuai fase tanaman atau fase berbunga atau berbuah. Memberikan hormon buatan jika dirasa masih perlu. Selanjutnya pematangan buah. Pematangan buah dapat kita lihat dari rasa, yang dimana perubahan rasa buah dari asam ke manis disebabkan adanya perubahan asam organik menjadi gula sederhana. Asam organik merupakan senyawa asam karbon yang dihasilkan tumbuhan dan hewan. Kebanyakan asam ini tidak berbahaya dan banyak memberi aroma pada buah dan makanan. Asam organik yang biasa terdapat dalam buah diantaranya adalah asam format, asetat, furuamat, sitrat, oksalat, dan sebagiannya. Ya, ini dari segi warna, seperti yang kita ketahui, saat mentah buah akan berwarna hijau, namun kebanyakan buah akan berubah menjadi warna merah, kuning, orange, atau warna lainnya yang saat matang. Yang ketiga adalah tekstur. Keras atau lunaknya buah dipengaruhi oleh kandungan pektin di dalamnya. Pektin merupakan karbohidrat kompleks alami yang ditemukan pada dinding sel semua tumbuhan dengan jumlah bervariasi. Pektin ditemukan dalam dinding sel tumbuhan. Pektin berfungsi mengatur aliran air antara sel dengan memberikan kekakuan pada sel. Pektin dalam buah terkandung dalam bentuk zat P atau fosfor. Selanjutnya adalah gas etilen. Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang pada suhu kamar berbentuk gas. Etilen dapat dihasilkan oleh jaringan tanaman hidup. Senyawa ini dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan pematangan hasil-hasil pertanian. Etilen adalah suatu gas yang dalam kehidupan tanaman dapat digolongkan sebagai hormon yang aktif dalam proses pematangan. Etilen dapat memulai dan mempercepat proses klimaterik. Etilen adalah suatu gas tanpa warna dengan sedikit berbau manis. Etilen mudah menguap, dihasilkan selama proses masaknya hasil pertanian, terutama buah-buahan dan sayuran. Perubahan yang terjadi selama fase pematangan buah, yakni pH mengalami penurunan, sukrosa diubah menjadi pati, asam-asam organik mengalami penurunan, terjadinya sintesa protein. Pematangan buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Buah klimaterik adalah buah yang setelah dipetik akan mengalami pematangan dan melanjutkan dengan pembusukan buah pada buah klimaterik. Produksi hormon etilen dalam jaringan buah lebih berfluktuasi atau tidak berfluktuasi itu tidak terarah atau tidak sesuai dengan apa. Hormon tersebut adalah mempengaruhi tingkat kematangan pada buah klimaterik. Ini mempercepat kematangan buah, sehingga jika buah yang matang karena aktivitas etilen ini diletakkan dalam suatu wadah bersama buah yang belum matang, buah tersebut dapat ikut matang. Contohnya adalah seperti pisang. Selanjutnya buah non klimaterik, buah yang setelah dipetik dia tidak
tidak akan mengalami pematangan, tetapi langsung diikuti dengan pembusukan pada buah. Contohnya buah anggur, buah nanas, buah rambutan, buah ceri, buah stroberi, buah jeruk, buah lemon, buah salak, buah jambu monyet, buah mentimun, terong, dan cabai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.